Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan membahas hal-hal terkait mengapa kalian harus belajar ilmu perencanaan pelayaran dan pelayaran datar. Pasti kalian bertanya-tanya, padahal kenapa kita susah-susah menghitung, seperti contoh ya, menentukan posisi, terus membuat rute pelayaran yang sangat rumit, menentukan posisi melalui benda-benda angkasa, dan lain-lain. Padahal ada sekarang ini banyak sekali barang-barang elektronik seperti GPS, sonder, ECDIS, gyro kompas, dan lain-lain. Itu membuat mudah ya. Tapi kita kenapa masih belajar yang dasar-dasar ini? Saya kasih contoh ya. Jadi dasar perencanaan pelayaran dan pelayaran datar ini sangatlah penting bagi seorang navigator. Karena apa? Ketika kalian terjun ya langsung menggunakan barang elektronik, ketika barang elektronik itu rusak atau mengalami trouble, pasti kalian kebingungan bagaimana menentukan posisi di tengah laut, menggunakan benda-benda angkasa untuk menentukan posisi, dan lain sebagainya ya. Ada juga beberapa hal seorang navigator yang masih bingung ya terkait menentukan kiblat. Kenapa bisa berbeda ketika kalian menggunakan, sekarang banyak ada aplikasi untuk menentukan kiblat seperti di HP, ada Salam, ada Pro Muslim, dan lain-lain untuk kiblat. Di tengah laut itu berbeda baringannya. Saya kasih contoh seperti ini. Pasti kalian di sini bingung. Justru dengan kebingungan kalian itu membuat kalian berpikir. Oke, lihat seperti ini. Ya, lihat. Oke. Saya kasih contoh, misalkan kalian berada di posisi di sini. Ya. Kalau kalian berada posisi di sini. Oke. Lalu kalian menggunakan aplikasi untuk menentukan kiblat. Ini Ka'bah di sini. Oke. Lalu kalau kalian baring, Ka'bah itu di sini kan? Kalau kalian arah kiblat, benar? Ya, arah kiblat ke sini. Taruhlah di sini yaitu 252 derajat. Oke. Lalu di aplikasi itu ke atas. Ya, ke atas. Itu 327 misalkan. Wah, ini kan arahnya ke kutub aplikasinya. Oke. Saya bingung nih, harus ke arah mana saya menghadap kiblat. Bingung kan? Masa aplikasinya ke kutub kiblatnya? Apakah ini konspirasi? Apakah aplikasi ini membuat kita salah menghadap kiblat? Padahal kalau kita baring di sini, ya di peta, lihat arahnya ke sini, ke Ka'bah. Oke, benar. Ya, di sini Rusia, di sini Alaska di atas, ini Indonesia. Ini Indonesia. Oke. Mana yang benar? Begitu juga dengan di sini. Ya, di bawah Australia, di New Zealand. Ya, kalau kalian baring Ka'bah, arahnya ke sini. Ya. Contoh 292 derajat. Ya. Di aplikasi segini. Ya, ke bawah, ke kutub juga. Nah, ini aplikasi ke sini, barengan ke sini. Apakah aplikasinya yang salah? Pasti kalian bingung ya, apa aplikasi yang salah, apakah ini konspirasi atau apa? Nah, mari saya jelaskan kenapa bisa
terjadi seperti ini. Saya kasih contoh seperti ini, misalkan kalian melihat sebuah gedung di gurun padang pasir yang lapang yang luas. Lalu kalian melihat gedung ke arah barat. Berapa arah barat? 270 derajat. Lalu kalian melihat kompas kalian ke arah 270 derajat, melihat gedung itu, terus kalian berjalan mempertahankan arah 270 derajat untuk menuju gedung itu. Ya, taruhlah jarak gedung itu sekitar 50 km, sangat jauh sekali. Kalian ke arah sana 270 derajat, saya jamin sampai kiamat kalian tidak akan sampai ke gedung itu. Kok bisa? Ini saya kasih tahu ya. Saya gambarkan. Nanti kita kembali ke arah kiblat yang saya contohkan yang ini dulu, biar kalian tambah bingung. Oke. Ini adalah kutub, ya, titik kutub. Semuanya pasti sepakat, ya. Garis-garis bujur semuanya ke arah kutub, ya. Lalu ini arah lintang. Oke. Lalu kalian berada di posisi ini. Lalu gedung ada di sini, ya. Kalian melihat gedung ini, ya, melihat gedung ini, ya, maaf nggak lurus, saya ulangin, sini misalkan, ya, ke arah gedung ini, itu arahnya 270 derajat, ya. Cahaya lurus ini garis cahaya 270 derajat, ya. Tapi kalian berjalan 270 derajat sebenarnya ke arah sini, ya, karena ini adalah garis, ya, arah 270 derajat, ya. Karena kompas itu mengikuti arah magnet utara, ini kutub utara, ya. Magnet itu mengikuti ke arah kutub utara. Nah, kalian jalan di sini 270 derajat, mempertahankan 270 derajat, dan kalian sampai kiamat akan sampai ke titik ini. Karena sesungguhnya titik ini adalah garis cahayanya bukan 270 derajat. Nah, seperti itu, ya. Oke? Paham tidak? Pasti kalian bingung. Ya, semoga kalian bisa berpikir ini. Oke, kita kembali lagi ke arah kiblat tadi. Saya jelaskan. Ini ada garis, ya. Ini kutub. Nah, kita taruh kutub utara. Ini garis-garis bujur, ya. Garis bujur kita sepakat menyatu ke kutub utara. Ini adalah garis lintang. Oke. Seperti ini, ya. Di sini misalkan Ka'bah. Lalu kalian di sini. Oke. Lalu kalian melihat Ka'bah berdasarkan garis cahayanya seperti ini. Oke. Di sini, ya, garisnya pasti tetap, yaitu 270 derajat. Oke. Di sini sama 270 derajat. Di sini garisnya mungkin berbeda-beda. Kita taruhlah di sini arah pertama 300 derajat. Di sini turun jadi 290, 270, mungkin di sini 260 derajat. Ya, ini nampak pada keadaan bumi, ya.
Ka'bah yang dilihat berdasarkan garis cahaya itu garis lurus seperti ini. Garis ramline pada garis tetap itu bengkok seperti ini, yaitu 270 derajat. Ini dalam keadaan bumi yang sebenarnya. Lalu bagaimana dalam pada peta Mercator atau peta datar ya? Nanti akan berubah. Garis yang lurus ini yang kita lihat itu akan bengkok. Yang bengkok ini akan lurus ya. Ini akan bengkok, ini akan lurus. Seperti ini ya. Saya hapus. Saya hapus. Sekarang ini garis bujur. Ini garis lintang. Oke. Yang ini Ka'bah yang tadi. Oke, yang ini kita. Ya. Garis yang bengkok ini garis cahaya. Kok cahaya bengkok? Tidak. Ini lurus. Oke. Ini lurus. Ini 270 derajat. Yang ini. Ya. Jadi, pada keadaan sebenarnya inilah yang terdekat. Inilah yang terdekat, yang bengkok ini yang pada peta Mercator. Ya. Yang bengkok ini, inilah yang terdekat. Jadi kalau kita gambarkan pada peta, misalkan yang tadi ya, di awal ini Ka'bah. Lalu ini kita di sini. Ya, ini peta Mercator. Lalu arah di aplikasi ke sini. Dia bukan ke kutub. Dia bengkok seperti ini. Ya, ini garis ini ya. Tapi inilah yang jauh sebenarnya. Ya, garis lurus ini yang di peta yang jauh, karena ini kalau diaplikasikan di bumi yang tadi. Ya. Diaplikasikan di bumi yang tadi. Ya. Ini Ka'bah. Ya. Aplikasi tadi inilah ya. Garis bengkok itu 270 derajat. Nah, ini contoh ya. Yang lurus ini bengkok sebenarnya di review nyata. Lalu garis lurus ini, lalu garis cahaya yang bengkok ini, ya, yang bengkok ini. Nah, seperti itulah ya istilah-istilah yang jarang orang diketahui. Semoga kalian tambah paham di sini. Oke, baik. Tadilah penjelasan terkait arah kiblat dari aplikasi di handphone dan pada garis baringan di peta ya berbeda. Jadi kalian tidak perlu bingung lagi dan tidak perlu heran lagi dengan perbedaan seperti itu. Makanya sekarang banyak sekali teknologi. Kadang teknologi itu memudahkan sesuatu. Ya, barang-barang elektronik itu memudahkan kehidupan seseorang. Tapi kebanyakan itu membuat kita bodoh. Kenapa membuat kita bodoh? Karena kita tidak belajar dari dasarnya, tidak belajar dari awalan-awalan kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, ada pepatah mengatakan jika kalian berimprovisasi musik, sebaiknya kalian belajar dasarnya dulu, ya, dasarnya dulu. Kalau kalian tidak belajar dasar-dasar musik, improvisasi musik apa yang kalian mainkan? Sama dengan navigator atau navigasi, kalian harus belajar dasar-dasarnya dulu. Jika kalian tidak belajar dasar-dasar navigasi seperti perencanaan pelayaran, ilmu pelayaran datar, ya, navigator seperti apa yang kalian jalankan? Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Ya, kita nanti besok ketemu lagi membahas pelajaran yang selanjutnya. Ini hanya obrolan dan penjelasan ringan saja biar kalian tuh berpikir lah, oh seperti itu ternyata ya. Pelajaran ini tuh sebenarnya menyenangkan menurut saya kalau kalian benar-benar memahaminya secara detail lah, seperti itu ya. Jadi pelajaran ini sangat enak ya menurut saya. Kalian bisa menentukan posisi di tengah laut melalui bintang. Kalian bisa menentukan posisi di tengah laut melalui matahari. Kalian bisa menentukan waktu maghrib, waktu isya, waktu zuhur tanpa melihat aplikasi. Itu bisa ya.
lalu kalian bisa menentukan waktu terbenam matahari, bahkan bisa menentukan waktu satu Ramadan, itu bisa sekali. Ya nanti kita belajarlah di kelas 3. Tapi yang sekarang ya kalian dasar-dasar dulu nih, penting banget. Karena untuk navigasi elektronik itu mudah ya, karena elektronik itu menurut saya mudah. Seperti kalian menggunakan handphone. Kalau kalian punya handphonenya, pasti kalian bisa menguasai handphone itu. Sama kalau kalian punya alat navigasi, kalian misalkan kalian di atas kapal, dengan sendirinya kalian bisa tuh alat navigasi ya dengan mudah lah seperti itu. Tapi kalau kalian belajar hitung-hitungan seperti ini, pelajaran astronomi, pelajaran perencanaan, ilmu pelayaran datar, kalian harus belajar dari dasarnya dulu, harus hitung-hitungan dulu tuh. Kalian harus ngitung kayak kemarin kalian hitung apa, variasi kan, hitung-hitung angka, kurangin, kenapa harus dikurangin ya kan. Petanya 2002, sekarang tahun 2020, kita harus ubah dulu variasinya seperti itu ya kan. Nggak semua kapal punya update peta ya. Kalau kapal-kapal besar mungkin setiap dia berangkat pasti dia update petanya, pasti tahun dia berlayar pada tahun itu, pasti dia menggunakan petanya pada tahun itu juga. Tapi kalau kapal-kapal yang terbatas ya, kapal-kapal yang tidak terlalu canggih dan besar, pasti dia petanya tahun-tahun yang lama ya, karena peta lumayan lah harganya seperti itu. Sama juga dengan apa ya, kompas, giro kompas itu juga, walaupun giro kompas itu apa ya, kompas gasing, dia tuh utaranya sejati, jadi tidak perlu diubah lagi, tapi dia ada errornya juga, ada kelemahannya juga. Sama GPS juga sama, dan juga ada error GPS juga lokasinya. Misalkan GPS-nya error, kita ada di Pulau Bawean tapi lokasinya ada di Jakarta misalkan, bisa seperti itu ya kan. Kalau navigator yang tidak bisa mengetahui dasarnya, pasti wah susah nih gimana cara menentukan posisinya menggunakan benda-benda di sekitar ya kan. Tapi kalau kalian belajar ini, pasti kalian bisa ya, setidaknya kalian punya dasar dan ilmu ini, dan itu akan selalu dipakai ya, seperti itu. Oke lah, gitu aja obrolan hari ini kita. Semoga kalian lebih menyukai pelajaran ini. Kalau kalian menyukai pelajaran ini, saya rasa kalian menunggu-nunggu materi ini. Saya rasa seperti itu ya. Semoga sukalah pelajaran ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.